Halo sahabat-sahabat semesta, how are you my soul family? Apa kabarnya? Kembali lagi di reading untuk pilih kartu. Gila gak kerasa ya. Terakhir kali aku buat reading 5 tahun kemudian itu tahun 2018 kalau gak salah. Aku udah cek reading yang itu dan aku pilih file yang sangat akurat. Semua terjadi kecuali satu. So, oh my god, gimana dengan kamu pengalamannya? Apakah sudah berjalan seperti itu ataukah ada beberapa hal yang belum terwujud? So, sekarang untuk menindaklanjuti reading tersebut, aku akan buat lagi reading 5 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi? Dan ini adalah fun reading ya, untuk memberikan asupan sugesti positif ke alam bawah sadarmu. Ambil baiknya, buang buruknya. Tapi memang di sini aku akan berfokus lebih kepada positifnya di 5 tahun ke depan. So hopefully it's going to help your subconscious to build a good suggestion ya, a good vision about the future. So guys, di sini ada 4 pilihan kartu. 4 pilihan dengan kristalnya masing-masing. Mari kita deketin kristalnya untuk tahu mana yang akan paling memanggilmu ya. Kristal pertama, Tiger Eye. Oke. Kristal kedua adalah Strawberry Quartz. Kristal ketiga, lupa namanya, antara obsidian or something else ya. I'm sorry guys, aku gak punya toko kristal, jadi aku gak pernah bisa ngapalin karena banyak banget. Oke. Kristal keempat adalah Tiger Eye lagi dengan bentuk yang berbeda. Small Power, Tiger Eye. Oke, kalau kamu butuh waktu, silahkan pause videonya, berdoa karena ini lumayan akan panjang sugestinya. Fokus baik-baik, dengarkan intuisimu mana yang paling memanggil. Kalau kepanggil lebih dari satu, no problem. Aku juga di reading yang 5 tahun lalu tuh ya, reading yang tentang 5 tahun ke depan sebelumnya, aku pilih 2 kartu. Dan memang yang terjadi juga spreading di antara 2 kartu tersebut, 2 pile tersebut. Oke. Nah, untuk kamu yang baru gabung di channel aku, ini adalah bentuk pilih kartu. Untuk mempermudah kamu memilih timing kapan dibacakannya, lihat di bawah ya, di box deskripsi ada timestamps namanya. Tinggal pencet aja angka warna birunya di file pilihanmu. Kamu akan langsung lompat ke file pilihanmu tanpa nunggu. Oke guys, I'm so excited. Kita lihat reading 5 tahun ke depan. What will happen in your life? See you on your timestamps. Halo, file nomor 1 yang pilih Tiger Eye pertama ya, dengan bentuk yang tidak diasah. Oke. 5 tahun kemudian, kita simpan dulu. Kita spread tarotnya. Oh, sudah lompat. Justice. Oh. Three of Pentacles. Let's see another one. Oh, the other one. Six of Cups. Tadi aku hampir ngomong Two of Cups karena ini selalu buat aku kecelek ya. Udah kayak yang ini. So, Six of Cups or Two of Cups. Three of Cups. And Six of Pentacles. I'm so happy. Okay. Bottomnya Seven of Cups. Alright. Pertama-tama aku pengen bahas ada keadilan karma. Di 5 tahun ke depan,
hidup akan jauh lebih ringan. Aminin guys, hidup akan jauh lebih terarah, juga lebih, kamu kayak ngejalaninnya jauh lebih mudah ya. Karena apa? Bukan karena semuanya bisa jadi, karena semuanya gampang, tapi karena perkembangan tempaan yang selama ini dilalui, itu udah buat kamu berkembang jadi orang yang tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal kecil dan tidak gampang down. Di sini bisa jadi seperti itu ya, mentalmu yang lebih tangguh. Kedua, bisa ada possibility karena memang situasi hidupnya udah jauh lebih kondusif, udah jauh lebih seimbang. Itu ngebawa kayak keadilan karma. Karma baik tentang ketenangan. Kalau kamu selama ini berdoa tentang peace of mind, ada yang diraih di sana. Ada sebuah pencapaian di mana hari-harimu jauh terasa lebih mudah dijalani, lebih ringan untuk dijalani. Ada juga membuka kerjasama dengan orang-orang yang membawa potensi terbaikmu, mengeluarkan potensi terbaikmu. Ada kedatangan soulmate atau cinta sejati ya, yang datang bisa kembali lagi dari masa lalu atau ya pernah ketemu di masa lalu ya. Pernah bersama di masa lalu. Juga di sini ada kestabilan finansial. Bukan cuman itu, finansialmu ini dalam kondisi udah bisa memberi ke orang lain ya, tanpa kekurangan. Tanpa kamu juga ngerasa kekurangan, kamu udah bisa lebih memberikan apa yang kamu punya pada orang lain, berbagi. So, di sini gue ngelihat kamu akan hidup lagi action, karena 3-nya ada 2, kamu akan keluar lagi, mungkin dari fase hermit yang berkepanjangan, kamu akan explore dunia lagi, explore pertemanan lagi, explore percintaan lagi, explore juga tentang potensimu. Nah, ini jadi seperti sebuah roda yang berputar ya. Mungkin sebelum ini kamu ngerasa hidup jauh lebih berat karena memang banyak yang harus dipelajari, banyak keseimbangan yang harus dicapai. Sampai akhirnya kamu tiba di titik 5 tahun ke depan kamu udah bisa menikmati hidup lagi. Menikmatinya dengan hati yang ringan, hati yang bahagia. Dan menarik, situasi juga orang-orang yang benar-benar akan support kebahagiaanmu, support tujuanmu, support keringannya harimu. Ya, kembali lagi ke dunia luar, kembali lagi percaya cinta kayaknya ini ya, percaya sama kebaikan dalam cinta, percaya dalam kebaikan dalam kehidupan, percaya pada diri sendiri. Dan vibrasi yang indah itu akhirnya ngebawa kemudahan demi kemudahan. Meskipun ada hal yang mungkin tidak ideal terjadi, tapi cara menghadapinya udah jauh lebih berbeda ya. Kamu pasti ini tipenya yang udah cepat ngelepasin atau cari bantuan sesegera mungkin. Di sini saya juga ngelihat investasi terhadap mental healthmu, investasi terhadap kesehatan mental. Mungkin kamu udah punya healer, udah punya teman untuk berbagi masalah yang selama ini mungkin dipendam sendiri ya, atau punya pasangan yang akhirnya bisa kamu ajak berbagi suka dukamu. Di sana juga ada pengembangan diri yang jauh lebih yang tidak lagi kayak terlalu depresif ya, alias gloomy itu apa, mendung hari-harimu. Juga mudah terbawa ke perasaan mood yang tidak enak. Tapi ini lebih kepada healing dalam kebahagiaan. Ini tipe yang kamu sudah berkembang dalam duka, dan 5 tahun ke depan kamu akan berkembang karena sukacita, karena kebahagiaan ya. Biasanya berkembang karena itu kan, karena ditempa, karena diuji. Tapi di sini kamu belajar kehidupan di sisi yang jauh lebih ringannya. Kamu berkembang, belajar karena kebahagiaan, dalam kebahagiaan. Banyak pertemuan yang bakal ngebuka potensi finansialmu jauh lebih lebar, terbuka lebih lebar lagi, lebih meningkat lagi. Juga banyak juga kerjasama ya, aku rasakan pada soulmate yang memang ngebawa kebaikan di finansial dan juga perkembangan batin. Ini juga ada beberapa orang, aku ngeliat banyak, beberapa orang akan sangat ternama di bidangnya, sangat ternama, dikenal di bidangnya. Kerjasama ini akan ngebawa
produk itu berhasil atau sesuatu yang kamu tawarkan ke publik berhasil, ke customer ya, ke pelanggan berhasil. Mungkin juga ada kans bisnis nih 5 tahun ke depan untuk teman-teman. Jika juga bicara tentang hukum, ada keadilan untukmu. Bicara soal karma, kehidupan akan ada keadilan, keseimbangan. Dan ini juga, justice ini kan kartu air ya. Ini tentang intelijensia, tentang mental, yang berarti aku ngerasa, ya, kamu akan berada di titik yang seimbang dalam perkembangan mentalmu. Balance, dan kalaupun kamu jatuh, kamu tahu kemana harus cari bantuan, kamu tahu gimana maintain itu setiap hari, kamu juga tahu gimana cara ngeluarin regulasi emosimu dengan tepat. Ya, jadi ini udah lebih kepada tahap kamu udah berkembang dan tiba di titik yang lebih stabil lagi. Amin. Amin guys. Oke, let's see now dari sini. Unrequited love, tidak ada. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Cinta bertepuk sebelah tangan, tidak ada chemistry atau ketertarikan yang cukup untuk membawa hubungan ini berlanjut. Express your love, mengekspresikan cintamu, majulah dan buatlah gerakan romantis. Oke. Engagement, pertunangan, kehidupan cintamu meningkat ke level komitmen yang jauh lebih tinggi. Aha. Ya, roda berputar. Mungkin ada proses demi proses untuk yang single ya. Bahkan yang couple, mungkin ada proses penyesuaian lagi, ada sempat ada yang namanya rumah tangga ya, pasti ada ups and down. Di situ sempat ada ngerasa terdiskoneksi sama pasangan. Yang single ngerasa, oh gak dapet orang yang tepat buatnya, gak ngerasa Tuhan support sama kehidupan cintanya, dan ngerasa mungkin ada satu titik agak lelah ya di kehidupan cinta. Cuman semuanya seperti roda tadi berputar. Aku juga gak tahu kenapa aku ngambilnya kayak gini, berurutan ya. Keadilan itu akhirnya datang di sisi kehidupan cinta juga. Dari yang mungkin selalu bertepuk sebelah tangan, akhirnya menemukan orang yang bisa membalas dan mewarnai hidupnya. Dari yang mungkin selalu ribut sama pasangannya, ada keseimbangan dan akhirnya menemukan kompromi yang jauh lebih tepat. Ada cara untuk berkomunikasi yang ekspresif, yang secara emosional cerdas ya, untuk bisa menyampaikan pendapat dengan efektif kepada pasangannya. Di sini juga untuk yang single banyak yang energi menyatakan cinta, banyak energi dinyatakan cinta di sana. Di 5 tahun ke depan ada keberanian yang tumbuh ya, karena sepertinya yang datang itu memang bukan cinta yang sembarang, cinta yang udah pengen kamu perjuangkan, dan kamu akan melakukan hal-hal yang akan mungkin di luar zona nyamanmu, tapi mampu mengeluarkan dan mengekspresikan rasa sayangmu. Karena yang paling penting adalah apa yang kamu maksud di dalam hati itu tersampaikan gitu, gak kemana-mana. Jadi ya yang single mungkin akan berani mengekspresikan cinta yang terutama maskulin ya, akan jauh lebih bisa ekspresif dan tidak malu lagi akan vulnerability. Sebuah kerapuhan, kamu tidak menganggap itu sebuah kelemahan, justru tanda kekuatan ya. Kamu bisa mengekspresikan diri jauh lebih enak dibandingkan 5 tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya. Aku ngerasain di kehidupan cinta lebih banyak orang yang tahu apa yang dia mau. Lebih banyak lagi kejelasan soal arah hidup dan arah kemana dia akan membawa kehidupan cintanya. Jadi mungkin karena perkembangan ini ya, ketidakcocokan, cekcok di rumah tangga, atau selalu bertemu dengan orang yang salah, akhirnya banyak belajar untuk mencari dan menemukan sebuah kriteria yang tepat, bukan cuma yang diinginkan, tapi yang tepat untuk dirinya. Dan ini akan membawa sebuah perubahan. Kehidupan cinta dari file 1 akan meningkat. Yang single ya akan punya pasangan, yang couple ya akan lebih harmonis dan kuat lagi hubungannya. Ya, beberapa orang memang akan bertunangan, bahkan menikah ya di 5 tahun ke depan. Ya.
juga legalitas pernikahan. Two of Cups dengan soulmate kan, Six of Cups ya. Soulmate ini datang dari past life, kebanyakan spiritual connections yang akan kalian nikahi nanti, yang akan bersama kalian reuni ya, kembali lagi dan akhirnya menetap untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Ya, aku lihat legalitas banyak pernikahan atau pertunangan secara resmi dihukum, dan juga untuk yang couple ya menyelesaikan masalahnya, mencari titik temu dan memutuskan arah ke depannya. Lebih kuat, lebih paham satu sama lain secara karakter. Karena ya menikah itu kan ibadah paling lama ya. Jadi harus ada usaha dan konsistensi keduanya untuk mempertahankannya. Oke. Masih dari sini. Mercury, mind. Ya. Seperti orang yang kembali lagi kepada akal sehatnya. Kembali lagi menemukan banyak jalan keluar, banyak solusi, banyak cara dalam menjalani hidup. Dan mindmu di 5 tahun ke depan, kekuatan pikiranmu akan kuat, akan tergunakan ya, teroptimalkan untuk seperti membuat strategi hidup dalam karir, cinta, dalam kesehatan. Pikiranmu akan bekerja. Juga ini akan ada sebuah perwujudan ya, dari sebuah vision, dari sebuah angan-angan jadi sebuah tindakan nyata. Banyak banget kamu akan merealisasikan hal yang cuman dipikirin untuk dilaksanakan di kehidupan nyata. Dan itu akan ngebawa kebanggaan tersendiri pada diri ya, pada dirimu sendiri, sebuah rasa cinta bahwa ya kamu punya peran gitu, punya peran penting untuk ngebawa hidupmu sampai sestabil ini, bahkan meningkat, karena kamu gak takut untuk ngeluarin dan bertindak berdasarkan cita-cita, berdasarkan harapanmu. Apapun aral melintang yang terjadi, kamu sepertinya akan kuat ya, berpegang pada visionmu, pada cita-citamu, dan melepaskan apa yang udah gak selaras buatmu. Kamu bisa melakukan keseimbangan itu, mengejar, melepaskan, diam, mengejar, melepaskan, sampai akhirnya benar-benar hidup ngebawamu ringan, ngebawamu berdansa dengan situasinya. Oke. Imagine sebuah visi, ya, kekuatan pikiran. Di 5 tahun ke depan ada angan-angan baru, cita-cita baru, mimpian baru yang diimajinasikan, yang dibangun lagi karena adanya mungkin perubahan hidup ya, yang tidak lagi membalasmu atau tidak untukmu ya, akan kamu lepaskan, akan kamu ikhlaskan, dan ngebangun lagi sebuah impian baru yang lebih selaras untuk kehidupan. Kayaknya juga di sini ada sebuah kekuatan untuk melepaskan, memaafkan hal yang memang bukan untukmu. Ada sebuah cara dan titik di mana yang lama harus dilepasin, dan yang baru akan kamu perjuangkan. Entah apa itu ya, saya ngedenger kayak gitu. Untuk keseimbangan hidupmu ya, memang banyak berdamai dengan urusan yang belum kelar di batin atau di situasi hidup. Di situ akan ngebantu penyelesaian itu, juga akan ngebantu lebih banyak ketenangan kan di pikiran, dan ketenangan pikiran itu akan ngebawa ke proses ide-ide muncul, solusi, cara, jalan, strategi dalam kehidupan. Makanya gak heran di file ini banyak banget mencapai apa yang dia mau ya, mewujudkan apa yang dari kepala untuk ke dunia nyata, karena banyak banget yang udah diselesaikan dari urusan lalu. Dan itu ngebawa kepercayaan, ketenangan pikiran untuk berfokus pada hari ini dan mau dibawa kemana ke depan. Ya, urusan masa lalu beres, urusan untuk ke depan
Dan masa ini akan jadi fokus kepalamu, fokus kekuatan pikiran. Oke, satu lagi. Aku kurang satu tadi. Ambil deck ini. Never ending story. Ya, ada sebuah hal yang dilepaskan dari, karena masuknya ke 37 ya. 10. One, new beginning. Ada yang kamu lepasin. Ada yang tidak lagi dipikirin terus, atau akhirnya dihadapi ya, dari berbagai hal yang sudah kamu lalui. Mungkin ada satu hal atau beberapa hal yang belum kelar, akhirnya kamu akan dapat titik kelarnya 5 tahun kemudian. Dan itu akan ngebawa lebih banyak ketenangan di kepala, lebih banyak kedamaian di batin, yang ngebawa fokus jauh lebih jernih di hari ini demi masa depan yang lebih gemilang. Oke, last one, 5 tahun ke depan. Dari Archangel Michael, gabung lagi Archangel ya, seperti reading yang pertama. Another 5 years, Archangel. Sense of humor. Selera humor. Thank you for helping me see the humor in this situation, so I can lovingly laugh at human nature. I am willing to view my experience in a new light in order to attract love and healing energy. Ya, ringan. Kamu udah bisa ngelihat segalanya bukan dari sisi kelam, tapi juga sisi ringan. Jadi ada masalah apapun, karena sense of humormu, selera humormu bertahan, itu ngebawa jadi lebih cepat stabil, lebih cepat regulasi. Karena istilahnya sebelum jatuh ke lubang depresi, ke jebakan dari kegelapan kepala ya, yang ngebawa jadi gak ada harapan, kamu ngebawa semuanya jadi ringan. Kayak misalnya hari ini proyek kamu, pitchingnya, tendernya belum goal nih, belum goal, dan itu ngebawa, aduh, nggak ada penghasilan, nggak ada pemasukan dulu. Itu kan kalau dibawa pikiran banget kan akan ngebawa jadi stres ya, ngebawa jadi gelap gitu, nggak ada harapan, sedih, gimana nanti makan, gimana karyawan, segala. Tapi kamu membawa itu, memutuskan untuk melihat itu dari sisi yang lain setelah mungkin sedih-sedihnya beres. Ya udah. Kalau memang di sini nggak dapat, berarti Tuhan mau bawa dari jalur lain. Mungkin dari jalur belakang, jalur eksklusif, atau jalur langit sekalian. Gitu. Jadi kamu ngebawa sebuah situasi atau sebuah kejadian atau orang-orang yang ngebawa energi berat itu, kamu nggak kasih beratnya situasi tersebut masuk ke dalam mental. Justru semakin cerdas dalam meregulasi dan kembali berdiri di 2 kaki dengan tegak. Gak lagi ngebiarin situasi yang ngendaliin reaksi. Ya, kamu tahu di luar gak bisa dikendalikan. Ada kejutan demi kejutan dalam hidup yang kadang indah, kadang tidak. Tapi kamu tahu, kamu akan baik-baik aja selama kamu paham gimana cara meregulasi dirimu. Makanya aku ngerasa di fase 1 ini investasi mental health-nya rutin dilakukan. Kamu benar-benar punya mungkin ya orang cerita gitu, healer untuk cerita, mungkin coaching sama kakak juga. Kamu benar-benar punya waktu untuk melepaskan bebanmu sehingga kamu bisa berdiri cepat dan tegak. Dan saat kamu jernih, ya kekuatan pikiranmu itu akan bawa tarikan lebih baik ke kondisi-kondisi yang support kebahagiaan, bukannya malah meruntuhkan itu, karena pikiranmu bersih ya. Tuh, jadi kata Archangel Michael juga, lihatlah banyak situasi yang tidak ideal dari sisi yang lucu. Kalau orang bisa ngetawain dirinya sendiri ya, di situasi-situasi yang gak enak ya, biasanya orang itu punya EQ yang bagus. Kalau orang terlalu serius, EQ-nya jelek justru. Kalau orang terlalu bercanda, EQ-nya juga jelek. Karena dua-duanya harus balance.
Jadi tetap ada keseriusan, tetap ada selera humor. Dan untuk ngembaliin dari keruntuhan emosional dan mental, kita memang harus punya selera humor di setiap hari kita, dalam pola pikir kita, agar hidup bisa kita lihat dalam kacamata yang jauh lebih ringan lagi. Nah, itu adalah kuncimu untuk bisa hidup bahagia 5 tahun kemudian. Dan mungkin perjalanannya dimulai dari sekarang ya, gimana menemukan kunci untuk kesehatan mentalmu, yang akhirnya modal itu, mentalmu itu, jadi sebuah kunci untuk ngebangun dan ngebuka banyak hal. Dalam hubungan cinta, finansial yang stabil, dikenal masyarakat atau di bidangmu, ini juga ada ngebawa koneksi-koneksi yang mendukung kebahagiaanmu. Ya, banyak sisi akhirnya terdukung karena kamu udah menemukan sebuah kunci dalam menjaga kesehatan mentalmu ya. Itu mind is really strong here. Ya, ini adalah karma baikmu. Karma baikmu adalah menemukan cara dan solusi dari segala masalahmu, menemukan lagi selera humormu, menemukan lagi cintamu, menemukan lagi gimana cara ngebuka finansialmu, dan memutus banyak cerita lama, siklus karma yang berputar di sana-sana aja. Oke. So, itu adalah reading 5 tahun ke depan untuk file number 1. Congratulations. Akan ada balance di mindset yang berwujud. Jadi, kebahagiaan duniawimu ya. So, jangan lupa kasih like, comment, subscribe guys. Video terusannya ada, pesan untuk 5 tahun ke depan yang akan aku baca dari Semesta dan Archangel ya. Kontak Ayukta. Informasinya ada di box deskripsi atau di tadi awal video. Oke? We'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo, file number 2. 5 tahun ke depan. Oke, kita simpan dulu ini. Dan kita tarik tarotnya. Tarot 5 tahun ke depan. Energi 5 tahun ke depan, file number 2. The Hermit, Six of Pentacles, the Chariot, Knight of Pentacles, and Ace of Cups. Nice! I love it. Bottom, 5 of Cups. Okay. Kontemplasi akan kehidupan, sisi spiritual, sisi ketuhanan, sisi diri sendiri, kamu juga dengan masyarakat. Banyak berpikir, banyak juga introspeksi. Kayaknya 5 tahun ke depan tuh bisa jadi suka journaling, suka meditasi, banyak konsultasi dengan healer, banyak juga journaling dengan diri sendiri ya, duduk dengan diri sendiri. Kayak kamu punya rutinitas baru yang ngebawa keseimbangan body, mind, and soul. Ada aktivitas baru yang membawa rutinitas itu buat jiwa. Ya, rutinitas jiwa baru di 5 tahun ke depan. Dan rutinitas ini akan jadi sebuah kunci untuk tegak berdiri lagi. Kalau kamu capek, lelah dengan problema kehidupan, kamu kembali ke rutinitas tersebut untuk bisa dapat keseimbangan lagi. Dan setelahnya, ngebut lagi dalam kehidupan. Aku lihat finansialmu juga akan stabil seperti nomor 1 ya, Six of Pentacles. Ada sisi di mana kamu udah dapat sebuah posisi ideal dalam kehidupan finansialmu. Posisi ideal ini juga mungkin bisa dari karir yang tepat, memang penghasilannya juga seperti udah yang kamu mau, bisa juga dari opportunity, kesempatan terbuka baru lebih banyak, atau buka bisnis yang berhasil.
Pokoknya 5 tahun ke depan PL2 ini akan ada movement. Mungkin sekarang kalau ngerasa stagnan, diam di tempat, nanti enggak. Nanti akan ada gerakan demi gerakan yang ngebawa ke jalur harapan ya. Ini juga kayak orang yang banyak traveling guys, ke sana ke sini, banyak traveling ke dunia, melihat lagi ke dunia. Tapi juga di sini ada keseimbangan ya, karena ini keluar, ini ke dalam. Keseimbangan antara melakukan aktivitas indoor dan outdoor, melakukan aktivitas yang bisa buat kamu ketemu orang dan bisa buat kamu ketemu diri sendiri itu. Ada keseimbangan di sana. Karena aku ngerasa tipe yang pengen balance di PL2 ini lebih lagi dari PL1. Di sini pengen seimbang banget kehidupan sosialnya, kehidupan pribadinya, kehidupan di dalam dirinya, kehidupan di luar dirinya. Kamu berusaha untuk mencapai keseimbangan tersebut dan pelan-pelan tapi pasti kamu akan dapetin itu. Juga di sini aku ngelihat ada kesempatan untuk investasi, untuk ngebangun sesuatu yang menghasilkan uang, tapi ini butuh kesabaran, butuh untuk nafakin, karena ini bisa jadi kunci dari financial freedom atau kebebasan finansial, kemerdekaan finansial. Ini jadi sesuatu yang sudah kamu akan tanam di 5 tahun ke depan dan akan menghasilkan buahnya juga nanti di 5 tahun ke depan. Udah akan terasa buahnya. Atau beberapa orang yang akan lebih lagi nanti di masa tuanya ngerasain si investasi itu akan kembali ya. Kamu pengen dapat kemerdekaan finansial, aku lihat, dan tenagamu, curahan pikiranmu difokuskan untuk meraihnya, untuk ngebuka jalan gimana caranya biar aku dapat sisi kebebasan finansial ini, gimana caranya ya. Nah, ide-ide itu akan keluar, terutama jika menyangkut hal yang kamu cintai ya. Udah gak pengen lagi untuk bohong pada dunia, pada diri sendiri, ingin jujur mengatakan aku mau begini, aku mau begitu, aku ingin si ini, aku ingin si itu, aku ingin cita-citaku ini, cita-citaku itu, aku adalah orang ini, bukan orang itu. Jadi kejujuran, karena I feel like kamu pengen orang melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Ingin melihat juga ketulusanmu ya, melihat juga kamu apa adanya, bukan mungkin kamu yang dulu ya, mungkin ada salah atau ada juga pelajaran demi pelajaran di mana orang mungkin masih terpatok pada image lamamu, pada sifat lamamu, tapi mungkin itu juga sebuah investasi ya, yang akhirnya kamu akan tuai. Kamu akan ambil hasilnya, dapat hasilnya di 5 tahun ke depan. Perubahan sikapmu, perubahan karaktermu, pola pikirmu butuh untuk pelan-pelan diperkenalkan pada orang lain. Ya, mungkin kamu dulu dikenal sebagai siapa? A gitu ya. Kamu berubah jadi si B, dan orang masih kadang melihat kamu seperti si A. Sampai akhirnya 5 tahun ke depan orang akan mulai melihat dirimu adalah si B, orang yang jauh lebih baik, lebih stabil, lebih pengertian, lebih penuh kasih, dan lain-lainnya yang kamu harapkan ya. Ya, ada transisi yang kamu jalanin dan ngebuat pihak luar ngelihat perubahannya pelan-pelan, terutama di 5 tahun ke depan ya. Ya, ini juga bisa jadi investasi seperti tadi, duit bisa jadi investasi itu. Awal cinta yang baru, awal cinta, sebuah kesempatan untuk bertemu cinta baru, memulai lagi dengan pasangan dengan cara baru, melakukan kegiatan dengan hati yang baru, memandang kehidupan dengan hati yang baru. Di 5 tahun ke depan ada rasa kasih yang besar terhadap dirimu, terhadap juga lingkunganmu, kehidupanmu. Karena kayaknya kamu adalah orang yang diperbaharui ya. Aku ngerasa orang yang bertransformasi. Di bawah ini ada sesuatu yang kamu sesali. Kamu menyesal melakukan sesuatu. Entah apa itu. Mungkin dari sekarang juga udah ada ya penyesalan itu.
Dan di 5 tahun ke depan kamu tuh berkomitmen untuk jadi orang yang baru. Karena mungkin pelajaran ini ya, pelajaran di belakang. Aku yakin ini udah terjadi pelajarannya. Karena kamu akan jadi baru nanti 5 tahun ke depan. Kamu ingin menunjukkan pada dirimu, aku bukan orang yang seperti itu. Aku orang baru nih Nanda. Aku orang baru nih saya. Kok Nanda sih? Aku orang baru nih. Aku adalah orang yang berbeda dari yang mungkin kamu lihat, dari yang mungkin dulu melakukan kesalahanku. Ya, you wanna show the new you. Dan orang akan melihat itu dengan jelas di 5 tahun ke depan. Gimana perubahanmu tuh jadikan kamu jauh lebih baik lagi. Aku merasakan energi traveling yang sangat besar. Merasakan juga kamu mengeksplor dunia dengan orang yang kamu cintai. Jalan-jalan, banyak jalan-jalan ke pegunungan, ke pantai, ke tempat-tempat yang kamu suka, kamu pengen kunjungi. Dan aku ngerasa kamu mungkin dapat pasangan yang suka jalan-jalan juga, yang suka mengeksplor dunia. Saya juga merasakan orang yang satu visi denganmu secara spiritual. Benar-benar satu visi. Kamu akan menemukan your match, orang yang juga sama spiritual ya, sama penuh kasih. Oke, masih dari cinta sekarang, karena sudah mulai merasuk nih si bacaan cintanya. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectations. Soulmate-mu bisa saja berbeda dari tipemu yang biasa dan harapanmu yang biasa. Berpikiranlah terbuka. Ya, aku merasakan kamu membuka dirimu pada banyak kesempatan. Bukan cuma di cinta, tapi juga di kehidupan. Membuka banyak kesempatan, makanya suka menjelajah kali ya, menjelajah dunia. Karena pengen belajar, pengen melihat dari gaya pikiran orang lain, pengen memperluas wawasan. Nah, dalam cinta juga aku ngerasa kamu mungkin udah tidak lagi berpatok pada dirimu yang lama, kriterianya, atau yang single ya. Kriteria yang lama itu udah basi buatmu. Justru kamu punya kriteria baru yang jauh lebih sesuai dengan diri barumu. Dan untuk yang berpasangan, aku ngerasain daripada menuntut pasangannya untuk A, B, C gitu, kamu menjadi orang itu. Kamu menjadi pasangan impianmu. Dan kemudian menginspirasi dia untuk melakukan hal yang sama. Berpikiran terbuka bahwa dua sifat yang berbeda kadang butuh waktu dan juga butuh cara untuk bisa disatukan kan. Nah, di sini kamu akan mulai menemukan caranya. Dan berpikiran jauh lebih positive thinking gitu terhadap yang lain. Nah, 11-11 di kameraku. So ya, kamu akan punya gaya baru dalam menjalani hubungan dengan pasangan. New love. Cara baru menjalani hubungan. Oke, aku buka dulu deh. Retreat. The Hermit juga. Oke. Ya, sama butuh untuk ngecas energi ya pasanganmu nanti. Yang single aku lihat dia orang baru atau ngebawa hubungan yang baru, ngewarnain hidupmu, ngewarnain hatimu dengan cara baru, cara yang ngebuat kamu merasa bisa seimbang di kehidupan sosialmu, kehidupan pribadimu. Orang ini juga akan suka jalan-jalan. Orang ini juga akan suka terkoneksi dengan dirinya. Bukan orang yang denial ya sama luka-lukanya, atau pura-pura gak tahu lukanya. Dia kayaknya cukup aware orang ini, dan ini ngebawa kamu jadi jauh lebih safe, ngerasa safe sama dia, bisa jadi diri sendiri. Dia adalah orang yang memang frekuensinya ada saat perubahan ini terjadi. Dua orang yang dikasih kesempatan baru dalam hidup, atau dalam menata lagi hidupnya, sehingga vibrasinya cocok. Ini juga kayak meditasi bareng, retreat bareng,
bisnis bareng. Tapi aku lihat ada pernikahan yang akan dihadiri orang-orang yang kamu sayangi. Untuk yang single ya, kebanyakan dari kalian aminin aja. I cannot say that for all of my subscribers, general reading. But ya, untuk banyak orang ya akan ada ikatan tali pernikahan, ketemu cinta sejatinya. If you really want to get married ya. If not, mungkin kamu akan bisa menyembuhkan why you don't want to get married. The problem nowadays is people teaching some things, but they don't even know that I have that big wounds, and they think that wounds are inspirations. That is just a blind side banget sekarang. Kayak banyak banget hal yang di sosmed aku lihat, wow, teaching something, tapi nggak admitting gitu bahwa you have some kind of issues with that. Jadi memang ada kebijaksanaan di sini dalam kamu mungkin mencari role model, mencari pilihan untuk bisa dicontoh, untuk bisa ngebawa kamu ke jalur yang tepat, bukan lebih menyesatkan. Makanya di sini kamu akan selalu juga mencari ke dalam. Benarkah influence dari luar, dari si cintaku, dari keluargaku, dari apa itu adalah sesuatu yang tepat? Kamu akan selalu rasakan itu. Kalau tidak sesuai dengan kasih sayang, tidak lagi akan kamu ikutin. Ya, kalau misalnya itu tidak lagi sejalan ya dengan kebaikan, kamu tidak akan lagi ikutin. Aku rasa ya ada kebijaksanaan ya dari sisi hati dan kepala yang ngebawa kamu bisa melihat mana right or wrong. Tapi ini pasti karena udah belajar sih dari apa yang salah. Udah pernah belajar di sana. Ya, seperti Paldo ini kayak orang yang committed untuk bertobat gitu loh guys. Bertobat dalam kapasitas tertentu, tidak harus yang habis gimana gitu, melakukan kejahatan, no. Tapi lebih kepada pengen banget membuktikan pada dirinya dan juga orang-orang yang mungkin dia pedulikan, aku tidak lagi orang yang sama. Aku udah berubah, aku udah berkembang. Aku udah banyak belajar dari kesalahanku. Ya, karena di sini ada Five of Cups yang gak bisa aku deny. 5 tahun ke depan orang akan melihat kamu dari sisi yang baru ya. Nah, untuk couple aku rasakan itu banyak ngobrol berdua, banyak juga cara baru dalam ngejalanin pemahaman baru, seperti melihat dia sebagai sosok baru yang berbeda, dan itu menguatkan hubungan, menguatkan kamu dan dia. Tahu kapan tidak ngajak berantem? Ini bukan waktu yang baik untuk berkomunikasi. Kamu lebih cerdas lagi untuk melihat gejala-gejala itu ya. Tahu kapan untuk komunikasi. Tahu kapan untuk bicara, atau kapan untuk bertindak. Something like that. Berkembang bareng. Meskipun mungkin udah belasan tahun nikah ya, tapi kayaknya 5 tahun ke depan akan ada penyesuaian baru lagi. Oke, let's see. Taurus, I have it's like you claiming about something. Kamu benar-benar ngeklaim atau claiming ya, ngeklaim aku punya ini gitu. Kamu betul-betul mengeluarkan kata-kata itu. Aku punya perubahan, aku punya cita-cita, aku punya uang, aku punya tujuan hidup. You said that. Kamu menyebarkan itu. Maksudnya kamu jujur pada hal itu. You wanna be true to yourself. Kamu ingin jujur terhadap dirimu. Mungkin di masa lalu kamu sempat tidak jujur ya. Siapa dirimu yang sejati. Dan sehingga banyak disalahpahami, banyak mendatangkan orang-orang yang gak tepat, banyak begini, banyak begitu. Nah, komitmenmu itu karena kamu udah tahu lebih baik siapa dirimu. Dan hanya ingin berfokus gimana caranya supaya orang bisa melihatku seperti ini, sehingga yang datang ke aku juga sama otentik, sama baik, sama sevisi. Mungkin ya penyesalannya banyak buang waktu kali sama orang-orang yang gak sejalan sebenarnya, yang punya prinsip berbeda, yang punya vision tentang hidup berbeda. Udah gak lagi kamu mau begitu.
I have this. I have this dream, I have this character, I have this soul mission. Aku punya ini itu. Itu ngebawa jadi yang kamu tarik juga akan lebih sejalan lagi, sejalan dengan hatimu. Ya, ada perubahan banyak ya, mungkin selain perubahan pribadi ya, akhirnya perubahan itu juga terefleksi ke sekitarmu. Dari orang-orang yang tadinya nggak sama, jadi orang-orang yang nggak sevisi, jadi orang-orang yang lebih banyak sevisi. Meskipun nggak bisa semuanya kali ya guys ya, kita akan bersama orang-orang sevisi, tapi setidaknya ya tidak mengganggu ranah prinsipal kita. Mending berdamai dengan diri sendiri, dengan pihak luar juga. Banyak memaafkan diri dan orang lain ini. Time to go. Meninggalkan diri lamamu, meninggalkan kehidupan lama yang udah gak sesuai hatimu, meninggalkan orang-orang yang tidak sesuai dengan visi dan kebutuhanmu dalam kebahagiaan, meninggalkan karir lama, ngebuka jalur baru. Apapun, ada sebuah perubahan yang kamu putuskan di 5 tahun ke depan, karena hatimu tahu bahagia besarmu tuh ada di sisi lainnya. Dan itu adalah keputusan yang datang bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran diri. Juga pada satu titik akan ada titik ikhlas ya. Semua yang terjadi memang sudah seharusnya. Memang udah seharusnya, dan itu membuatmu jadi orang yang berkomitmen seperti sekarang, ya, orang yang berubah dan punya visi kehidupan seperti sekarang. So you're okay about that. Kamu tidak menghakimi dirimu, kamu memaafkan dan sadar bahwa itu jalan Tuhan untukmu. Ya, apalagi nanti waktu kamu udah nemuin titik keseimbangan karir, finansial, cinta, spiritual, kamu akan sadar bahwa semua itu terjadi untukmu juga. Meskipun saat itu belum kelihatannya seperti berat gitu ya, tapi 5 tahun ke depan kamu akan mulai banyak melihat makna. Dan itu terjadi ternyata karena ini. Itu ternyata itu yang buat aku begini. Itu yang buat aku keluar karena aku ditakdirkan untuk bangun bisnis. Gila. Jadi paham banyak hal di balik kejadian yang mungkin tidak ideal ya. Akhirnya paham cara kerjanya. Meski tidak semuanya indah, tapi ujungnya kamu yang buat indah. Ujungnya buat kamu juga, buat dirimu juga. Banyak perdamaian terhadap masa lalu. Banyak juga keputusan untuk meninggalkan sesuatu yang udah gak lagi sejalannya. Karena kamu adalah orang baru 5 tahun ke depan. You are very new and you're proud of it. Kamu bangga terhadap perubahanmu itu. Guys, maybe kalau orang lain dikasih ujian kayak gitu, mereka malah meleot ya, malah down gitu. Tapi kamu, nope, you're growing into becoming a more beautiful soul. So excited. Perubahan transformasi besar banget ini, karakter transformation especially, sama panggilan. Oke, aku punya video terusannya, pesan dari dirimu 5 tahun ke depan. Ada di limited reading ya, silahkan kontak Kak Yukta untuk pemesanannya. File ini kita kasih love-nya warna merah ya. Merah, kata-katanya adalah ini aja deh, Chariot. Maju terus ya, pantang mundur kakak. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, share ke teman-teman kamu. Kita sebarkan sugesti positif untuk dunia. See you again soon. Sending you so much love and light. Thank you, Palsu. Oke, lupa. Satu lagi dari Archangel Michael. 5 tahun ke depan Archangel. Ini sama. Beliau juga yang kasih pesan untuk video pertama 5 tahun kemarin ya. No. Only one. Dead. Thanks.
Take your time making these decisions. Berikan waktu untuk membuat keputusan ini. Bantu aku kuat dan rileks saat mendekati situasi ini. Ingatkan aku untuk melepas dan mundur. Membiarkan situasi ini terbuka sendirinya. Terima kasih atas perlindunganmu. Ya, mungkin itu kamu gak bisa memaksakan orang bisa melihat perubahan hidupmu, perubahan karaktermu seketika. Tapi saat kamu sudah memutuskan, kamu tahu kamu akan mengarah ke versi ideal itu, versi hidup ideal itu. Jadi tipe yang gak banyak bicara, tapi lebih banyak bertindak di sini. Bertindak meskipun orang mungkin belum paham apa yang kamu lakukan, tapi kamu udah paham. Jadi di sini juga pada waktu keputusan itu mau diambil, kamu banyak kontemplasi, banyak berpikir, banyak bicara ya, berdialog dengan diri sendiri sebelum betul-betul serius melakukannya. Sebelum betul-betul mengubah banyak sisi hidupmu. You have decided, kamu udah mempertimbangkan dengan baik-baik. Dan itu juga saran di sini. Jangan terburu-buru, pertimbangkan dengan baik-baik, lalu bergerak. Baru bergerak, kita akan protect terus keputusanmu. Selama itu baik untuk dirimu dan untuk dunia. Pasti dilindungi dan dijaga. Oke. Itu adalah reading untuk 5 tahun ke depan file number 2. Thank you so much. Ada reading lanjutannya guys. Pesan dari dirimu 5 tahun ke depan. Ada di video limited. Pesan ke Kayukta ya. Untuk file ini kita kasih kata-katanya adalah tadi ini nih bagus. Chariot. Oh my god. Where's Chariot? Dan alright, sorry ketinggalan. File terakhir ini adalah dari Archangel Michael yang juga beri pesan kita di video 5 tahun ke depan pertama ya. Beliau akan memberikan di sini. Dan tadi aku udah shuffle, cuma aku lupa pencet recording. Ini hasilnya. Take your time making this decision. Berikan dirimu waktu membuat keputusan ini. Tolong bantu aku tetap kuat, rileks begitu aku mendekati situasi ini. Ingatkan aku untuk melepas dan mundur. Biarkan situasi ini terungkap secara alami. Terima kasih atas perlindunganmu padaku. Ada keyakinan bahwa selama jalanmu adalah kebaikan untuk dirimu, juga untuk dunia ya. Kamu tahu, kamu akan diberkati dalam melakukan perubahannya. Dalam melakukan sebuah keputusan besar dalam hidup. Kamu akan dilindungi dan kamu tahu tidak perlu terburu-buru melakukannya. Pada waktu hatimu sudah memanggil, ya, di situ baru langsung gerak. Putuskan dan bergerak ke arah sana. Dirimu tahu bahwa ada hal-hal yang hanya bisa terungkap secara alami. Itu udah bisa dipaksakan. Seperti itu tadi kali ya. Melihat perubahanmu. Orang kan butuh waktu ya. Gak bisa kita yang paksa, aku berubah lalu lihat aku gitu. Enggak. Tapi mereka harus secara alami melihatnya. Dan kamu biarkan itu terjadi secara sendirinya. Tidak lagi dikendalikan. Tidak lagi dipaksakan untuk orang percaya kamu sudah berubah. Ya, pada titik tertentu orang juga akan bisa lihat, terutama jika perubahanmu konsisten. Ya, jadi juga banyak sekali keputusan yang akan berdasarkan panduan dari Tuhan. Masuk ke dalam hatimu, masuk ke dalam jiwamu. Sehingga butuh waktu mungkin ya untuk menangkap pesan-pesan itu, menangkap arahan itu. Tapi yang pasti hatimu udah tahu kok. Di hatimu, di kepalamu akan ada sinkronisasi untuk memutuskan. Dan itu pelajaran yang akan kamu kuasai di 5 tahun ke depan. Sinkronisasi dari kata hati dan juga dari pikiran, dari logika. Selama itu baik untukmu dan baik untuk dunia, tidak ada
Tidak ada apapun yang bisa menghalangi semesta untuk memberikannya padamu, kan? So you know that you are protected. Dalam perubahan ini, dalam situasi ini, dalam kehidupanmu 5 tahun ke depan. Alright guys, so interesting untuk bulan yang virtual. Kita ada video terusannya. Silakan pesan ke Kak Yukta. Pesan tentang 5 tahun ke depan dan dari dirimu di 5 tahun ke depan. We will see apa yang terjadi nanti ya. Untuk file ini kita taruh warna merah, kata-katanya The Chariot. The Chariot, alright? Okay guys, thank you so much for watching. Hope you enjoy it. Kita ketemu lagi di video lainnya. Sending you so much love and light. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Bye guys. Halo, file number 3. 5 tahun ke depan untuk kamu. Mari kita lihat. Ini kita taruh dulu ya. We will see dari tarotnya dulu. Apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Ambil baiknya, buang buruknya. Sugesti positif only ya, untuk ditaruh di subconscious. Oh no. Is it wet? Oh ya, tumpah. Oops. Okay. The Knight of Pentacles, Princess of Pentacles, the Nine of Swords, the Eight of Wands, dan the Princess of Swords. Kelihatan di sini. Sepertinya ada sesuatu yang dikerjakan dengan sepenuh hati, ingin untuk stabilitas. Sesuatu ini pengennya dipatok sebagai stabilitas diri, entah pengen merasa lebih secure soal finansial, merasa lebih mandiri lagi secara finansial. Nah, ini perjalanan ke sana menuju sebuah pembebasan dari kekhawatiran. Dan ada dalam 1-2 masalah mungkin kamu merasa udah melakukan yang terbaik tapi tidak pernah ada hasil atau tidak pernah ada perubahan di sisi tersebut. Sampai akhirnya kadang kamu merasa tertekan atau merasa stres sendiri. Tapi itu semua memang adalah pelajaran untuk kestabilan, karena yang diinginkan di sini adalah sesuatu yang valid ya, sesuatu yang kuat fondasinya, sesuatu yang bisa bertahan panjang. Dan untuk menemukan kestabilan di sana memang butuh waktu, butuh sebuah kerja keras, konsistensi, juga kecerdasan dalam mengatur strategi ya. Emang kadang-kadang mungkin kamu akan ngerasa stres, ngerasa bisa nggak ya hal ini terwujud, bisa nggak ya hal ini akan stabil. Ya, dalam perjalanan ke sana ada ups and down, tapi ada momentum yang akan terbuka di 5 tahun ke depan. Momentum ini adalah momentum untuk menggerakkan situasi yang stagnan atau mendapatkan hasil yang mulai sesuai dengan harapan. Hasil ini adalah hasil yang menyangkut kestabilan ya, bisa di finansial, bisa di cinta, bisa di hal lain yang sedang dikerjakan. Dan ini sepertinya prosesnya kalau Pentacles mungkin bukan cuman 5 tahun ke depan, sudah dibangun dari sekarang. Dan saat, di sini pesannya, saat nanti tidak ada perubahan, mungkin itu adalah salah satu jalan Tuhan untuk mengarahkan ke hal baru, atau tetap konsisten di hal tersebut. Karena apa? Kalau memang buat kamu, momentumnya pasti akan muncul. Kayak kamu nerima keajaiban ya, saat kamu sedang ngerasa mentok dan ini nggak lagi kemana-mana, entah apa ini ya. Kalau di sini memang kelihatannya seperti finansial ya, tapi ini bisa banyak hal. Karena aku bacanya live, bisa banyak hal. Dan di sesuatu yang kamu kayak ini fondasinya butuh kuat, karena ini impian.
Ini harapan besar untuk jangka panjang. Ada titik mentoknya, ada titik gak tahu harus gimana lagi untuk ngembangin atau untuk ngebuat ini berhasil. Memang ada pelajaran ke sana sampai tahap melepas atau mengganti arah. Tapi di 5 tahun ke depan, momentum itu akhirnya akan datang. Kejadian yang akan ngebawa gulungan, ngebawa gerakan di hal tersebut akan muncul. Entah ini journey-nya sudah dialami atau belum, kamu ngerasa di satu sisi ini atau di beberapa sisi ini nggak pernah ada perubahan. Di situ-situ ya, sampai ada yang melepaskan, ada yang teruskan. Apapun nanti keputusan hatimu, itu akan jadi keputusan terbaik ya, karena kamu akan diarahkan ke momentum yang memang untukmu, ke sebuah pergerakan yang kau bisa lihat bahwa ini memang jalan untukmu. So, ada miracle terjadi saat kamu sudah mungkin ngerasa udah nggak ada jalan, udah nggak ada cara, udah nggak tahu harus gimana. Di sana selalu ada bantuan Tuhan, selalu ada jalan keluar dari masalah tersebut. Iya, itu seperti ngebangun something jangka panjang sih, 5 tahun ke depannya kamu. Sampai benar-benar membuka jalan untuk diri sendiri ya. Apa namanya? Impian diri. Impian diri ini ya sesuatu yang memang takdirmu. Sesuatu yang memang diimpikan sejak lama dan butuh ngebangunnya sabar. Ini aku tiba-tiba tadi karena lengket kan, ada air. Aku coba buka yang keluar Ten of Pentacles. So ya, ini adalah ngebangun impian jangka panjang yang bisa dinikmati seumur hidup. Entah soal jodoh, soal keuangan, soal kesehatan, dan lain-lain. Oke. Kasih diri sini di kehidupan cinta. Trust, percaya. Worth waiting for. Iya, worth waiting for. Layak dinanti. Very soon. Segera. Unik. Kelihatannya dari ngebangun fondasi tersebut, ada bagian diri di mana rasa percaya, rasa yakin itu sering kerasa diuji, sering ngerasa kamu nggak bisa lagi tahu kemana arah masa depan, kemana harus melangkah soal hal tersebut. Tapi di sini apapun yang nanti kamu pilih, entah ganti jalur baru, entah nanti terus meneruskan di sana, hasilnya akan layak untuk dinanti. Apapun keputusanmu, kalau itu datang dari kata hati, melepaskan sesuatu yang memang ternyata bukan takdirmu, dan meneruskan ke sesuatu yang ternyata takdirmu, itu akan jadi sebuah momentum penentu takdir keputusanmu nanti ya. Nah, untuk beberapa lagi memang di cinta atau di kehidupan in general, rasa percayanya diuji. Apakah kamu benar-benar mau hal ini? Apakah saat nanti jalannya sedang buntu, apakah kamu akan lepaskan atau tetap teruskan di sana? Tetap yakin bahwa itu untukmu. Beberapa orang memang akan dialihkan ke jalan lain karena takdirnya di jalur lain. Beberapa orang memang akan dibimbing dan dibukakan jalan yang tertutup itu, sehingga jalannya nanti jauh lebih lancar. Pokoknya nanti di 5 tahun ke depan ada sebuah ujian dari dalam diri sendiri ya, karena ini memutuskan secara jujur apakah ini jalanmu, ataukah ternyata ada ide baru, ada orang baru yang jauh lebih pas buat kamu. Ya, apapun keputusannya, itu adalah perjalanan yang memang menjadi bagian hidupmu, bagian kontrak jiwamu, sampai akhirnya kamu dapat pelajaran percaya. Jalan Tuhan tuh gak pernah salah, timing Tuhan tidak pernah salah. Jalan juga, belajar jalan kesabaran, belajar jalan komitmen. Tentukan apa yang kamu mau putuskan sekarang sehingga itu datang padamu segera. Ya, keputusan ini akan ada di satu titik hidupmu.
aku mau teruskan jalur ini ataukah jalur baru, atau aku mau tetap ngebangun di sini tapi dengan strategi baru. Whatever di cinta juga, rasa percaya, ketetapan soal impian tersebut, impian cintanya akan terus diingatkan ya sama semesta. Masih mau yang ini belum? Preparationnya, persiapan untuk cinta yang kamu dambakan ini butuh waktu. Mau sabar nggak? Mau nggak untuk melihat lagi ke dalam diri apakah ini yang betul-betul kamu mau? Ya, ada penawaran-penawaran seperti itu dari semesta yang akan akhirnya kembali lagi ke dalam hatimu. Tapi setelah kamu putuskan, apapun keputusannya, keajaiban itu terjadi. Semuanya mulai muter karena mungkin kontrol isu kamu sudah lebih lemes ya, sehingga semesta bisa bekerja, atau kamu bisa akhirnya melihat peluang-peluang solusi baru dalam mengatasi masalah tersebut di cinta, di karir, di kehidupan. Oke. Kita lihat dari sini. Come to the edge. I think I can see this clearer now. Peace. Oke. Berusaha mencari solusi, berusaha mencari jalan sampai akhirnya seperti terpojok. Tidak ada jalan lain kecuali memutuskan atau mengikhlaskan atau bersabar. Dan saat kamu melakukan itu, sebuah shifting, kamu akan melihat beberapa keajaiban ya dalam kejadian akan terjadi. Semuanya berputar dengan alami. Karena di sini pelajaran 5 tahunnya adalah kedamaian. Apapun yang terjadi di luar yang nggak bisa dikontrol, mulai belajar untuk dilepaskan karena ada yang lebih jago untuk menghadapinya ya, untuk mengatasinya, yaitu Tuhan. Dan itu ngebuat akhirnya kamu bisa lebih santai dalam hidup. Tahu kalau ini udah mentok, artinya waktunya aku lepasin, atau waktunya aku ganti impian. Apapun pelajaranmu nanti, apapun nanti keahlian yang akan keluar di mental healthmu ya, keluar di pola pikir barumu, itu akan jadi kuncimu untuk ngebuka semua solusi dan keajaiban yang akan sering kamu temukan di depan. Jadi kayak dikasih sama semesta, oke, kalau lu dalam posisi udah mentok, lepas, atau ganti strategi, atau santai aja, ntar kita yang kerjain, lu fokus aja sama hidup lu. Nah, akhirnya kamu jadi punya formula dalam kehidupan. Oh iya ya, ada sesuatu yang harus diusahakan sampai nanti akhirnya tidak ada jalan lagi, belum ada kelihatan hasilnya. Oke, ini waktunya giliran Tuhan yang kerjakan, biar aku fokus pada hal lain. Ya, ada keahlian di sana. Dan di cinta, ada orang yang bisa kamu percaya, ada orang yang layak dinanti, ada orang yang sudah kamu impikan. Ada juga yang akhirnya impiannya baru tentang orang yang dibutuhkan, tapi dia tetap percaya bahwa orang yang dia butuhkan itu ada. Dia menanti dan akhirnya terjadi. Banyak yang union guys, aku ngerasain di part ini 5 tahun ke depan banyak union terjadi. Dan ini tuh udah datang dari kesabaran. Jadi aku gak ngerasa ini datangnya dari 5 tahun ke depan doang ya. Ada beberapa orang yang udah menunggu lebih lama, makanya kartu ini datang sampai stres dia, sampai ngerasa terpojok gitu ya, sampai ngerasa tidak ada lagi, mungkin pernah menyerah, pernah stres itu. Tapi kemudian di 5 tahun ke depan, faith-nya, rasa percayanya akan kembali lagi dan akan santai, karena dia tahu yang namanya power jodoh bukan kekuatannya dia, tapi kekuatan Tuhan. Jadi dia hanya fokus, kalian akan fokus pada apa yang bisa dilakukan, dan sisanya diserahkan pada semesta. Ya, taunya bergulir sendiri. Untuk yang couple, rasa percayamu, rasa sabarmu dengan pasangan, juga cara berkomunikasi ya, karena mengungkapkan apa yang dibutuhkan, tidak menunda-nunda, juga tidak terlalu buru-buru dalam menyelesaikan sesuatu, kamu akan semakin mahir di sana. Rasa percayanya semakin kuat, rasa sabarnya semakin terasah, dan komunikasinya akan semakin lancar ya 5 tahun ke depan. So, ada union dan juga pengukuhan dalam rasa percaya untuk yang pasangan. Oke, what about this? 25, the body.
first house. Terima kasih. Ada intuitive message. Kamu ditakdirkan untuk afirmasikan ya. Sugestikan ini guys, ini bagus. Semoga semuanya kena sugestinya. Aku ngelihat emas. Aku melihat emas. Aku melihat cahaya. Aku melihat kemakmuran datang. Mungkin ini yang disebut kestabilan finansial yang terjadi ya. Yang kamu dambakan, yang sudah kamu bangun fondasinya, akhirnya tercapai. Beberapa orang, financial freedom, try. Makanya bisa tenang. Beberapa orang, 5 tahun ke depan, sisanya dari orang-orang yang sudah mencapai, kalian ngeset lagi. Sedang membangun, bisa hidup sampai terasa merdeka secara finansial. Amin. Ya, dan ini ada kaitannya. Jalan itu hanya bisa dibuka oleh Beliau, Tuhan. Karena financial freedom itu bukan keinginan yang sembarang ya. Itu keinginan besar loh guys. Itu seperti impian semua orang kan, dan gak semua orang dapat. So, ada peran Beliau untuk ngebukanya. Dengarkan. Kalau belum kebuka jalannya, jangan paksakan. Itu pesan buat saya tadi. Ketangkepnya gitu. The body. Ya, kamu ngurus lagi tubuhmu, kamu ngurus lagi kesehatan mentalmu. Apa itu, semut? Oh no. What is that? Can you go please? Aku ngerasa kamu banyak ngurus sesuatu tentang dirimu. Karena mungkin banyak hal yang tidak bisa diatur, dikendalikan dengan kapasitas manusia. Jadi kamu lebih kepada oke, aku gak bisa kontrol itu, so sekarang aku mau fokus di sini. Aku mau fokus di diriku. Ya, kamu banyak banget fokus pada kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kebahagiaan. Kamu investasikan dirimu di sana, karena tahu apa artinya punya cinta sejati misalnya, apa artinya punya uang, punya segalanya kalau kita nggak punya kesehatan tersebut. Body, mind, and soul. Jadi kamu menjaga di situ, kembali ke ketenangan, dan biarkan yang mentok, yang mengerjakan adalah semesta. So, itu adalah salah satu kunci mental healthmu sih. Peace. Dan kalau kamu tiba di masa ini, aku rasa kamu tahu kemana harus mencari bantuan. Mentok. Di sini. Aku rasa kamu punya teman, pasanganmu, atau healer seperti dokter, psikolog, psikiater, or me. Sebagai teman untuk berbagi, numpahin, karena banyak juga dari klien-klien dan pasien pasti datang ke healernya itu hanya untuk cerita aja. Kadang tidak harus sudah healing yang gimana-gimana. Banyak dari aku juga punya klien itu cuman pengen numpahin. Dulu udah berhasil nih coachingnya, udah berhasil, tujuannya dicapai. Akhirnya maintainnya hanya dengan dia curhat berkala gitu. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali untuk numpahin unek-uneknya. Yeah, sometimes we need a friend to talk to yang kita nggak perlu explain ourselves dan diterima tanpa penghakiman kan. Ya, oke. Kemudian untuk Archangel Michael yang juga kemarin kasih 5 tahun lalu, maksudnya kasih pesan untuk kita di 5 tahun ke depan. Kembali lagi beliau akan kasih pesan untukmu. Nomor 3. 5 tahun ke depannya Archangel. Bagaimana dengan file nomor 3? Shield yourself. Lindungi dirimu. Lindungi aku, orang-orang yang kucintai, kendaraanku, rumahku, dengan kekuatan proteksimu. Lindungi diriku dengan cahaya ungu yang akan membiarkan hanya cinta murni yang bisa masuk. Mohon tinggal denganku siang dan malam, dan jaga keselamatan, kebahagiaan orang-orang yang kucintai. Ya, kamu lebih terkoneksi dengan Tuhan nanti, lebih terkoneksi dengan semesta, karena ada banyak bagian dirimu yang ngerasa mungkin tidak safe ya sebelum mencapai
titik pemahaman akan pelajaran, melepaskan dan juga berdansa, melepaskan, mengusahakan. Ada titik di mana kamu ngerasa lelah, ngerasa mungkin gak safe secara finansial, secara cinta, dan di situ adalah waktunya kembali kepada Yang Maha Kuasa, kembali untuk meminta proteksi, perlindungan, kasih sayang, dan jalan keluar. So itu adalah bagian dari menjaga dirimu ya, the body, mind and soul. Membentengi dari runtuhnya mental healthmu, dari runtuhnya kesehatan fisikmu, dengan terlebih dulu memberikan sebuah pengetahuan pada diri sendiri. Ini yang harus kulakukan saat aku sedang tidak mood. Ini yang harus kulakukan saat aku tidak lagi dalam kondisi punya harapan, punya jalan keluar. So di situ kamu akan bermain, dan itu adalah bagian dari melindungi dirimu dalam perjalanan 5 tahun ke depan. Itu yang buat juga akhirnya terjaga kedamaian dirinya. Oh my god, ini kayak ngejawab ini. Salah, ini seperti menjawab ini. Ini kan minta perlindungan ya. Di sini dikatakan oleh beliau, kamu dan orang-orang yang kamu cintai itu memang aman. Terima kasih sudah menjagaku dan orang-orang yang ku cintai. Tolong bantu aku merasa aman dan merasa damai. Dan isilah aku dengan keyakinan sehingga aku bisa berfokus pada prioritas dan menikmati kesehatan, kebahagiaan hidup. Yes, ini adalah apa yang akan transisi ini ya, dari mungkin insecure, dari mungkin tidak percaya, jadi percaya, jadi secure. Oke. Itu adalah your 5 years reading. Aku punya pesan dari higher selfmu yang sudah ada di 5 tahun ke depan. Silahkan pesan limited videonya sama Kak Yokta. Ini akan aku open sampai 5 tahun ya. Jadi ini timeless sampai 5 tahun ke depan. Sebelum video lain lagi nanti akan muncul, silahkan ada di Kak Yokta untuk pemesanannya. Oke, untuk kali ini kita kasih love-nya warna hijau udah belum sih? Oke. Boleh deh hijau dengan kata-katanya yang beda ya. Peace, damai. Itu yang juga kudoakan untuk teman-teman, bukan cuma PL3 tapi semuanya ya. Apapun yang terjadi di kehidupan, kita akan selalu bisa menemukan lagi jalan kembali ke kedamaian batin kita. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe untuk afirmasi dan klaim video ini. We'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye. Hello, file number 4. File terakhir di reading 5 tahun ke depan. Kita simpan dulu. Kita baca dulu dari tarot ya. Lima tahun ke depan, universe, please kindly send us the message. The Star, the Fool, Eight of Pentacles, the Empress, formidable, the Hanged Woman. Okay. Confident, kepercayaan, rasa bangga pada diri sendiri. Aku ngerasa 5 tahun ke depan, energi yang aku baca ya, aku ngerasain dari vibe-nya sekarang, kamu nikmatin hidup banget, terus bermimpi, ngebangun impian baru, ngejalanin impian lama, dan menemukan ada banyak hal yang mungkin ternyata tidak seperti yang kamu pikirkan. Banyak belajar tentang fakta semesta, tentang fakta manusia lain, fakta agama, fakta spiritualitas, fakta dirimu sendiri. Banyak pengetahuan terbuka dan akhirnya akan ngebawamu melihat banyak persepsi yang fresh,
segar, baru dan tidak biasa. Dan itu juga akan ngebawa banyak pengetahuan dan jalan baru untuk mensiasati hidup. Aku lihat kamu akan bekerja santai, mencapai kestabilan finansial, yang kamu ngerasa tercukupi secara finansial. Kamu juga ngerasa paling kece dalam sisi fisik, kamu ngerasa fresh, seger, dan paling ganteng-ganteng ya. Atau ini adalah tercantik-cantik dalam fase hidupku. Aku ngerasa ini yang paling bagus deh, paling oke penampilanku. Di sini juga ya kelihatan. Mungkin kalian akan masuk ke seni sebagai bagian dari karir. Ada juga yang memang karirnya terus akan ditekuni. Akan terus ditekuni. Ini udah kayak orang yang ngejalanin hidup harian aja. Dan ini orang yang berani mengakui persepsi dia dulu salah, berganti dengan persepsi baru. Karena kamu adalah orang yang sadar bahwa pengetahuan itu terlalu luas. Banyak misteri yang tidak jadi konsumsi kita. Dan kadang misteri itu datang untuk memberitahu kita. Tapi tidak semua orang beruntung kan untuk dapat informasi tersebut. Apalagi yang gak ngalamin gitu. Pasti gak akan mau percaya. Dia akan tetap dengan pola lama. Tapi buatku kamu berpikiran terbuka. Karena banyak sekali yang akhirnya kamu lihat 5 tahun ke depan dipandu Tuhan tidak seperti apa yang dulu menjadi kepercayaan lama, yang dulu menjadi mungkin prinsip kuat dilemasin sama semesta. Semakin kita bijak ya, semakin kita banyak pengetahuan, biasanya kita akan semakin humble kan ya, karena kita selalu dikejutkan oleh pengetahuan semesta, oleh fakta yang terjadi di semesta. Jadi kita biasanya gak akan lagi keras kepala batu, dan terus bersikeras pada prinsip kita. Kita bisa menghargai kepercayaan orang, kita bisa menghargai proses perjalanan orang. Nah, kamu mencapai kebijaksanaan tersebut. Kebijaksanaan yang akhirnya membuatmu bisa memahami bumi lebih baik ya, memahami menjadi manusia lebih baik. Juga di sini ada bagian dari menyerahkan beberapa hal kepada Tuhan untuk prosesnya. Sementara kamu kerjakan apa yang di buminya, yang bisa dikerjakan olehmu di buminya. Ini mirip PAL 3 dikit, tapi di sini yaitu kamu tahu impian yang tinggi banget itu butuh bantuan beliau. Impian yang sederhana yang bisa di-maintain sehari-hari itu tanggung jawabmu. Ya, so di situ kamu bisa melihat juga, mungkin belajar bahwa ini namanya co-creating with universe. Ya kan, banyaknya orang religius yang suka ngeledek orang spiritual misalnya, atau sebaliknya. Nah, kamu gak mau jadi orang yang kayak gitu, dan kamu pengen jadi orang yang oke, kita sama-sama ya, Tuhan tuh bukakan jalan banyak kok, banyak banget untuk menuju beliau. Dan kita tidak akan pernah tahu mana yang terbaik dan mana yang dimanipulasi, mana yang masih murni. Ya, so kita saling respect aja. Yang penting hidup dalam kasih sayang. Itu juga yang aku rasakan ya, esensi dari kasih sayang. Impianmu tentang kehidupan mulai kamu bisa rasakan di lingkunganmu. Orang mungkin respect terhadap beliefmu, orang respect juga terhadap gaya hidupmu yang mungkin unik, yang mungkin ada beberapa orang juga suka ngeledekin orang meditasi kan, ada kan. Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Kalau orang itu menganggap dirinya paling benar, dia tidak akan lagi meledek kepercayaan orang. Yap. Tuh, itu kamu juga bisa tahu mana orang yang baik dan mana orang yang sebenarnya belum nyampe ilmunya ke esensi Tuhan yang sebenarnya. Ya. Biasanya juga ada makan. Fokus terhadap tubuh, makanan. Kamu mulai melihat kayak kamu lebih banyak makan sayur ya dan buah-buahan. Banyak juga outdoor activity di luar, aktivitas olahraga juga. Fokus pada duniawi, yaitu bodymu, tubuhmu, ya mirip PAL 3. Coba mungkin tonton juga ya sebagai tambahan informasi untuk yang kepanggil. Alright, beres. Sekarang kita mulai lihat ini love life. Oke. Getting to know each other,
begitu kamu mengungkapkan dirimu yang sesungguhnya, ikatanmu mendalam. Honeymoon, nikmati kebahagiaan, liburan bersama. Nice. Dan ada let your friends help you. Izinkan temanmu membantumu. Mintalah dan terimalah dukungan dari orang lain. This is a hard thing for me lo dulu. Untuk minta bantuan sama orang lain itu gak gampang buat orang yang seperti saya dulu. Oke. Untuk cinta, yang single ada potensi untuk mengenal orang lebih dekat, lebih dalam, dan kamu sadar bahwa yang kamu inginkan adalah emotional connection, bukan cuman money, bukan cuman fame-nya dia, bukan cuman dia bisa apa, tapi juga secara emosional dia bisa nggak naungin kamu, dia bisa nggak memahami kamu secara esensimu, dan bisakah dia menerimamu secara itu? Nah, itu yang banyak jadi prioritasmu di 5 tahun ke depan. Ingin mencari orang yang bisa memahamimu sebagai kamu, menerimamu sebagai dirimu, dan jadi orang yang bisa kamu tumpahkan ya apapun yang terjadi, tidak menutupi, tidak membebani diri sendiri, tapi bisa berbagi keluh kesah, juga bahagia bersama. Itu yang kamu cari. Dan tentu saja kalau ngomong emotional connection bukan cuman bagian happy-nya yang nyambung ya, tapi bagian bisakah dia menangani kita saat kita ada di posisi yang terpuruk. Tuh, itu yang kamu cari dari pasangan. Dan kamu tahu itu mungkin kebutuhan dari pile nomor 4. Kebutuhan esensial dari pile nomor 4. Bisakah orang ini berkomunikasi denganku? Bisakah orang ini mengisi diriku saat aku lagi lowbat? Bisakah orang ini untuk support aku seperti cara yang bisa aku hargai? Ataukah dia memaksakan dirinya? Nah, at least kalau misalnya dia belum jadi orang seperti itu, kamu ingin mencari orang yang mau belajar untuk menjadi orang yang dibutuhkan oleh kebutuhan emosional. Ya, dan kamu tahu dengan orang seperti itu hidup akan lebih enak, mengalirnya akan lebih bisa dinikmati bersama, secara bahagianya, secara pas lagi ada dramanya gitu. Dan dia akan jadi teman terbaikmu dalam menjalani kehidupan. Oke. Ya, seperti part 3 loh, ini mirip banget. Kamu bisa lihat lagi, karena ini seperti memang banyak sign union ya. Honeymoon kan dilakukan setelah pernikahan kan. So, yeah, like that. Nah, untuk yang spouse, aku lihat kamu mengenal lagi pasanganmu dengan cara baru. Karena mungkin walaupun udah belasan tahun, puluhan tahun bersama ya, ada kesadaran bahwa semuanya, dua-duanya berkembang, dua-duanya bertumbuh, dan dua-duanya punya perspektif baru, punya cara baru dalam hubungan, dengan dirinya sendiri, punya self love baru, punya cita-cita baru. Kamu mengenal lagi pasanganmu. Seperti apa dia, seperti apa kesukaannya, apa yang tidak dia sukai. Dan banyak sekali aku lihat yang couple akan banyak jalan-jalan, banyak traveling kemanapun yang disukai. Yang udah nikah, aku rasakan menitipkan anaknya, karena ada juga yang anaknya udah gede-gede, jadi sudah bisa traveling berdua. Apalagi yang anak-anaknya sukses nih, aku rasain ya, mereka akan modalin untuk jalan-jalan ke Eropa, ke Asia, atau kemanapun yang disukai. Nah, di sini juga kayak bondingnya sekarang bukan cuma kita berdua, tapi juga kita dengan sosial kita. Nih, kembali bermasyarakat, kembali membantu, juga menerima bantuan dari orang, kembali menghadiri party atau menginvite kepada party kamu. Ya, aku rasa harmoni dalam hubungan cinta lebih banyak harmoninya ya. Yang single ya untuk yang siap berkomitmen dan sudah waktunya, karena ingat kalau jodoh bagian waktu Tuhan ya. Nah, besar kansnya ya memang union itu akan terjadi di 5 tahun ke depan. Oke. Now let's see dari tarot definition. Blessed, unfinished symphony.
Unfinished Symphony Blast 22 10. Ada urusan yang belum kelar, akan selesai di 5 tahun kemudian. Urusan yang mungkin selalu muter-muter di situ aja, gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Mungkin juga bagian dari impian yang gak didapat-dapat, yang gak terwujud, akhirnya muncul, akhirnya terwujud karena ada blast. Terutama soal cinta ya guys ya. About love. Akhirnya kelar tuh permasalahan di percintaan. Karmanya mungkin selesai, atau bagian bertumbuhnya selesai, bagian adaptasinya selesai, sehingga ada kesempatan untuk menikmati hubungan tersebut, menikmati jadi orang yang punya pasangan, menikmati untuk memenuhi impian dalam cinta. Atau ya mungkin ada unfinished symphony-nya di kesehatan, di karir, di kehidupan, di bermasyarakat, dan lain sebagainya. Ya, akan ada penyelesaian 5 tahun kemudian yang ngebawa mungkin belajar baru, perspektif baru, dan ngerasa free dari beban. Beberapa orang musik juga akan jadi bagian penting ya untuk kesehatan harian. Musik-musik positif, musik-musik indah, musik instrumental, simfoni, orkestra, itu akan jadi bagian hidupmu, bagian dari kestabilan dirimu. Ini tuh aku ngerasa ada yang mungkin udah mendambakan anak, kesempatan besarnya juga bisa terwujud di sini. Aku ngerasa dia kayak mengandungnya, dan impian besarnya yang gak terwujud-wujud. Dan ini ada satu lagi yang aku lagi tangkap pesannya. Besar potensinya kendaraan baru, rumah baru untuk hal ini. Hidup yang berubah ke arah lebih baik pasti ya. Lebih baik, bergeser pelan-pelan ke arah lebih baik. Kadang juga untuk beberapa orang ternyata itu lebih dari apa yang diimajinasikan ya, dari apa yang diimpikan dulu. Mungkin dalam prosesnya gak semuanya indah, makanya kamu mungkin bingung, aduh pusing ini gimana nih, harus gue lepas atau gimana, apa harus aku perjuangkan hal ini. But in the end ternyata ya memang karena itu bukan possibility yang kamu pikirkan, sebuah kemungkinan baru yang dibuka oleh Tuhan. Jadi mungkin tidak pernah kepikiran ya akan menjalani hidup yang demikian indah gitu. Right. Then 11 Pluto transformation. Ya, dibalik dari semua keindahan hidup ini ya, karena bagiku ini memang kayak 80% kamu bakal happy lah. Tapi 20%-nya ini akan jadi sebuah pengembangan diri yang wow banget. Ya, dengan ada kartu Hangwoman ini ya, atau Hangman, dan Pluto ini belajarnya juga luar biasa. Soal kehidupan, soal diri sendiri, soal healing. Belajar fondasi menjadi versi terbaikmu. Fondasi jadi versi idamanmu. Ya, dan karena itu adalah keinginan besar ya, versi idamanmu yang seperti apa, kamu juga mesti banyak mengubah diri yang kurang tepat, belajar untuk meningkatkan diri ke yang diharapkan. Ya, dan itu adalah perubahan besar dari dirimu yang pasti akan dilihat oleh banyak orang, oleh orang-orang terdekat terutama. Gimana dari A kamu bisa jadi Z gitu, dari orang yang mungkin pemalu jadi bisa speaking, something like that. Ada transformasi besar yang mendekatkanmu kepada orang yang diimpikan. Tentu prosesnya juga gak semuanya enak kalau kita mengalami perubahan karakter kan, karena kita pasti diasah dari kita misalnya batu ngejedak gitu ya.
ya untuk berubah jadi misalnya bentuknya lebih indah, bentuknya jadi hati, berarti kan harus ditempa juga kan. Tuh, ya kamu sadar itu adalah perjalananmu sampai akhirnya kamu nanti ngelihat dirimu ke 5 tahun belakang, ke 10 tahun belakang. Wow, how much I have changed. Very changing, very transformative ya. Dan kamu baru di situ ngerasa terberkati. Semua ups and down-mu adalah untuk ngebentukmu jadi hati yang dimau ya. Wow. The last one adalah pesan dari Archangel Michael yang juga memberikan kita pesan 5 tahun di belakang ya. Sekarang kita minta bimbingan beliau untuk 5 tahun ke depannya. Ini waktunya meninggalkan situasi yang gak sehat. Apa bagian ya, bagian dirimu yang gak sehat? Apa bagian diriku yang butuh kufokuskan saat ini? Terima kasih sudah membantuku mendengar jawabanmu dan memberikanku keberanian untuk membuat perubahan sehat di hidupku. Ya, perubahan lagi. So yes, ada bagian diri lamamu yang akan hilang, akan die dengan menjadi diri baru yang lebih sehat. Dan ada bagian dari semua hal yang dulu mungkin kamu sukai jadi tidak disukai karena itu bukan lagi sejalan dengan diri barumu, dengan diri terbaikmu. Jadi di sini beliau akan bantu membimbing sesuatu yang dari nggak sehat jadi lebih sehat, karena itu adalah harapanmu ya. Itu adalah bantuan semesta untukmu, dan itu ngebuat kamu juga akan, kalau tiap kali ngerasa berat saat melakukan perubahan tersebut, meninggalkan sesuatu yang berat tersebut, sesuatu yang kurang baik tersebut, kamu minta bantuan Tuhan untuk menguatkan hatimu agar ada kekuatan untuk bisa melepaskan hal tersebut dan bertransformasi sebagaimana yang kamu dambakan. Oke, so berasa dengan garansinya beliau dan bantuan semesta, kamu akan bisa menjalani perubahan tersebut ke arah impianmu, ke arah berkatmu. Alright guys, this is the reading for the next 5 years. Yang kedua, kata-katanya untuk part ini adalah blessed. Aku punya video terusannya dari dirimu yang 5 tahun ke depan. Silahkan kontak Ayukta ya. Aku akan open ini 5 tahun. File ini kasih love ya, atau emoticon warna ungu, kata-katanya blessed. Blessed, diberkati ya. Makasih banyak udah mengizinkan kesempatan aku membaca lagi. Semoga kita ketemu lagi 5 tahun ke depan dalam kondisi sehat dan jauh lebih happy lagi ya dalam kehidupan. Jaga kesehatanmu. Kita ketemu di video yang lebih segera lagi nanti. I'll see you again soon on the next video. Hopefully soon. Sending you so much love, and light guys. Bye. Thank you so much Archangel Universe. Bye.